Eskado, 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 beyo, beyo. Kakak-kakak kelas 11, kami adalah kelompok bermain. Akan mengajak kelompok sosial bersama Bu Fauzi. Saksikan video ini. Hakikat kelompok sosial. Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai hasrat atau naluri kebutuhan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya atau masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan bantuan orang lain. Dimanapun kita berada, kita butuh kerjasama untuk mempertahankan dan mengembangkan hidup. Sebagai contoh misalnya, ada makanan karena ada petani. Ada petani jagung, petani beras, petani karet, petani kopi, petani lain sebagainya. Jika tidak ada petani, maka kita akan kelaparan. Atau dalam bidang organisasi, dalam suatu organisasi kita butuh kerjasama. Misalnya dalam suatu organisasi tersebut akan membentuk suatu program acara. Dalam program acara tersebut dibutuhkan beberapa divisi seperti divisi acara, divisi konsumsi, divisi humas, divisi perlengkapan. Dan kesemua divisi itu harus menjalankan perannya masing-masing. Kita tidak bisa hidup sendiri menjalankan organisasi itu. Kita pasti butuh yang namanya bantuan dan kerjasama dari orang lain dan pihak luar. Jika divisi itu dijalankan, maka program tersebut akan berhasil. Kemudian, kebutuhan pokok yang kedua adalah keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Itu sudah nalurinya manusia sejak dulu kala. Manusia dan alam itu saling hidup ketergantungan. Manusia membutuhkan alam dan alam membutuhkan manusia. Manusia perlu merawat tumbuh-tumbuhan, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Jika manusia merawatnya dengan baik, maka alam pun juga akan memberikan hasil yang terbaik. Maka dari hakikat kelompok sosial dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu-individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Contohnya keluarga, kelompok persahabatan, OSIS, kelompok RW, kelompok pengajian, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh kelompok eskul di sekolah. Kelompok eskul di sekolah juga merupakan contoh dari kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Seperti kelompok paskibra, kelompok futsal, kelompok pramuka, English club, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini ada sebuah gambar, ini ada beberapa gambar. Ada gambar kelompok belajar, kelompok persahabatan, kelompok pertemanan. Nah, kenapa kita membutuhkan teman? Karena kita butuh dukungan dan support dari teman-teman. Itu sudah nalurinya manusia. Nah, makanya ada suatu kata-kata bahwa ketika kita berjuang sendiri memang tidak membahagiakan. Namun jika kita punya orang-orang yang berjuang bersama dalam satu tujuan, maka keberhasilan yang dicapai akan terasa lebih bermakna. Kita bisa menciptakan kenangan bersama yang tidak terlupakan bersama orang yang berjuang bersama kita. Nah, makanya ada suatu kata mutiara bahwa seorang teman mengetahui semua cerita terbaik dalam hidupmu. Seorang sahabat ada dalam semua cerita itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai syarat kelompok sosial menurut Soerjono Suekanto. Menurut Soerjono Suekanto, kelompok sosial baru dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memiliki beberapa persyaratan berikut ini. Yang pertama, adanya kesadaran
sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Maksudnya bahwa si anggota tersebut mengakui bahwa dirinya adalah anggota tersebut dan si anggota tersebut diakui oleh anggota-anggota yang lainnya. Yang kedua, adanya faktor pengikat. Nah, apa yang mendorong kita untuk masuk dalam kelompok tersebut? Misalnya adanya kesamaan ideologi, kesamaan kepentingan, kesamaan nasib, atau hobi yang sama, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, adanya hubungan timbal balik antar anggota. Artinya salah satu syaratnya harus terjalin interaksi sosial. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Dalam suatu kelompok sosial memiliki aturan-aturan atau struktur organisasi atau kaidah-kaidah yang harus diikuti oleh semua anggotanya dan akan cenderung membentuk pola perilaku yang sama. Contoh misalnya dalam suatu kelompok kelompok sepeda. Nah, dalam aturan kelompok sepeda tersebut, si anggota harus wajib memiliki sepeda, wajib memiliki kaos berwarna hitam, wajib mengikuti acara kegiatan makan bersama selama sebulan sekali. Nah, biasanya mereka memiliki aturan-aturan khusus atau budaya-budaya khusus tergantung dari kelompok tersebut. Dan terakhir, bersistem dan berproses. Nah, artinya kelompok sosial cenderung tidak bersifat statis. Artinya dia selalu berkembang dan mengalami terus perubahan-perubahan, baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Kita masuk pada faktor pembentuk kelompok sosial. Nah, sebenarnya faktor pembentuk kelompok sosial itu banyak sekali, namun pada materi ini hanya 3 saja secara umum yang Bu Fauzia paparkan. Yang pertama, faktor keturunan atau disebut juga dengan genealogis atau ikatan darah. Nah, faktor keturunan ini terbentuk karena akibat kesamaan darah atau keturunan atau marga atau suku yang sama. Nah, kelompok-kelompok ini biasanya didasari oleh hubungan darah dan hubungan kekerabatan yang dekat, sehingga muncul ikatan batin yang kuat antar anggota tersebut. Contoh misalnya kelompok keturunan etnis Minangkabau. Sesama etnis Minangkabau membentuk suatu kelompok. Misalnya kelompok marga batubara, hanya khusus untuk marga yang berasal dari marga batubara. Kelompok Bugis atau perkampungan India, perkampungan Arab, perkampungan Cina, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada faktor kepentingan yang sama. Dengan mempunyai kepentingan yang sama antar individu dengan individu, maka akan menciptakan suatu kelompok yang nantinya individu-individu yang ada di dalam kelompok tersebut akan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Contoh misalnya kelompok pengusaha muda Indonesia, kelompok asosiasi seniman, kelompok asosiasi kaum buruh. Yang ketiga, kesamaan wilayah atau daerah atau teritorial. Kesatuan teritorial adalah kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat yang terbentuk atas dasar persamaan wilayah atau tempat tinggal yang sama. Misalnya RT RW yang sama, kelurahan yang sama, desa yang sama, kabupaten atau provinsi yang sama. Contohnya misalnya kelompok Persatuan Mahasiswa Purbalingga atau Mahangga di UNES, kelompok RT 11, kelompok Pondok Ranggon, dan lain sebagainya. Nah, makanya jangan heran ketika suatu berita meliput suatu kejadian terjadinya konflik antar warga A dengan warga B. Warga A diserang, salah satu warga A diserang oleh warga B.
Warga A lalu membalas aksi perbuatan dari warga B. Kenapa hal itu dapat terjadi? Artinya perasaan tempat tinggal yang sama atau rasa memiliki yang sama itu sudah mendarah daging pada warga tersebut. Hal itu terjadi kenapa? Karena dalam satu wilayah biasanya lebih sering terjadi intensitas. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya penguatan mendarah daging rasa memiliki pada suatu daerah atau wilayah yang sama. Nah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Apabila ada yang kurang dimengerti, kalian boleh tanyakan kepada Bu Fauzia. Bu Fauzia tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.